derajat saja dia akan berubah. Suhu ruang kita kan lebih dari 2 derajat. Jadi berubah dia menjadi gas. Nah, gas inilah yang kalau kita menghirup atau terhirup, maka bagi orang yang tidak terbiasa mungkin dia aneh, dan kalau dipaksakan terus pusing dia ngomongnya. Karena apa? Batasnya itu yang mulia antara kalau di tempat kerja 2 sampai 10 ppm yang mulia. 2 sampai 10 ppm itu diizinkan. Itulah tadi yang diizinkan, ya, saudara. Kalau lebih dari wah, evakuasi. Itu tadi istilah saudara. Iya, betul. Evakuasi. Dari 10 ppm ya, evakuasi. Umpamanya ada di ruangan ini ya, 15 ppm kita harus keluar dari. Ya. Begitu. Ya, kalau itu lebih dari 10 ppm ya, tentunya kita harus waspada langsung kalau dalam. Waspada. Ya, ppm itu setara dengan mililiter per gram. Betul. Miligram per liter yang miligram per liter. Iya, yang mulia. Iya. Karena di sini ada perbedaan-perbedaan, gitu. banyak ukuran. Ya, bagi saya sendiri memang tanda tanya besar ini. Ya. Para ahli di sini. Ya, kalau kita sih nggak masalah. Ya. Yang saya khawatirkan di komunitas saudara-saudara di sana nih. Ya. Nggak tahu apa sekarang yang terjadi di komunitas ahli toksikologi, di komunitas forensik, ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan seperti ini. Kalau yang namanya ppm ini per liter yang mulia. Itu setara. Baik, jadi ya. 4 per bilion gitu. Baik, soal penentuan waktu kebetulan tadi sudah ditanyakan, saudara juga itu agak sulit ditentukan. Kapan cyanida dimasukkan ke kopi dulu? Tadi saudara katakan itu mungkin bisa dihitung begitu atau bagaimana? Ya, begini yang mulia, itu perlu namanya pembelajaran namanya kinetika reaksi dalam aspek kimia. Maksudnya begini, kalau tadi saya masukkan cyanida ke susu, susu, bisa nggak saudara hitung jam berapa tadi saya masukkan itu? Ya, saudara nggak lihat saya masukkan di kamar saya, saudara itu. Ya, tentunya itu nanti memang bisa dilakukan suatu simulasi, tapi dengan range waktu dan juga di penentuan order reaksi yang mulia. Itu namanya kinetika. Itu cara menghitungnya begitu. Bisa apa tidak? Itu yang saya tanya. Bisa. Tapi dengan hitungan-hitungan. Ya, hitungan dengan kondisi yang tertentu. Ya. Itu kalau dimasukkan ke satu wadah tertentu. Kalau cyanida yang masuk ke dalam tubuh, bisa tidak diperhitungkan kapan itu masuk? Kalau melalui oral, ditemukan di lambung, bisa tidak ditentukan kapan benda itu masuk ke lambung? Oh, beda itu ya. Itu bisa tidak? Tidak langsung kapan dia masukkan kan gitu ya. Tentunya ini karena melihat kondisi kita sumber awalnya berapa dulu. Karena itu akan perhitungan awal gitu yang mulia. Berarti saya simpulkan bisa, tapi dengan berbagai pendekatan tertentu. Iya betul yang mulia. Tidak bisa diambil jatnya. Oh, yang langsung itu ya. Iya. Cyanida bersifat gas. Cyanida bisa bersifat wujudnya padat, bisa dalam wujudnya cair, bisa juga dalam bentuk gas. Itu istilah saudara. Natrium cyanida, asam cyanida. Memang begitu itu. Yang lain juga menyebut dengan sifat gas begitu. Ya. Wujudnya sifat gas. Saya ikuti dulu yang itu. Kalau cyanida dalam satu cairan berada dalam satu wadah yang terbuka, gasnya bisa keluar? Iya, selama suhunya itu melebihi 25 derajat itu. Di wadah yang terbuka. Kalau di wadah yang tertutup, bisa? Tergantung, bisa dalam pengertian berubah, kan itu namanya sistem saja berubah fase cair menjadi gas. Bisa juga. Bisa, itu tergantung, makanya ada yang namanya boiling point yang mulia. Oke, termasuk diantaranya kalau di dalam lambung, umpamanya masuk cyanida, katakan 5 mg. Bisa tidak dia berubah jadi gas, akhirnya sisa jadi 1 mg? Bisa yang mulia, tapi kembali lagi tidak serta-merta kemudian hilang menjadi gas, karena PPNRT rumus kimia itu begitu, ada suhu, tekanan, semua itu pengaruh. Bisa, tapi tidak serta-merta begitu yang mulia. Betul. Tadi yang kaitannya dengan absorpsi, distribusi, metabolisme dan ekskresi. Untuk absorpsi, apakah orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mengalami proses absorpsi dalam tubuh?
Jadi gini yang mulia. Proses absorpsi itu ada proses fisik, ya. Jadi kalau konsentrasinya besar dan dia terperangkap dalam suatu lambung, sama saja seperti kayak oksigen yang mulia. Itu dalam lambung itu kan bisa terlarut dalam air. Dia juga sifat itu ada yang mulia. Bukan larutnya, absorpsi kan Iya, kemudian kan maka organ-organ tubuh yang orang sudah meninggal masih masuk. Ini saya baik yang mulia ingin menjelaskan. Jadi ketika konsentrasinya besar, maka terjadi proses difusi, transfer aktif. Absorpsi itu melalui mekanisme transfer aktif, transfer pasif, dan endositosis. Kalau dalam konteks ini adalah berdasarkan sifat fisik, adalah konsentrasi yang lebih pekat akan mengalir dengan sendirinya ke bagian, itulah proses absorpsi. Jadi masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Efektif berapa lama? Nah itu sampai membusuk ini tetap proses ini bisa berjalan. Itu perlu diperhitungkan ya. Tentunya itu ada perhitungan kinetiknya juga. Tidak bisa sepenuhnya langsung berapa lama, tapi bahwa proses pencepatan absorpsi itu terjadi. Ada ya, ada. Bisa memungkinkan. Tentang ini tadi soal biomarker ya. Biomarker yang mulia. Tadi saudara sebutkan seperti benzena ya. Benzena ya. Yang mulia. Ada 2 bioindikator. Bioindikator ya yang mulia. Ya. Kalau untuk cyanida, ada berapa bioindikator yang bisa menentukan bahwa seseorang itu terpapar cyanida seandainya cyanida tidak ditemukan? Ya. Dia adalah tiosianat itu yang mulia. Tunggal yang tidak ada yang lain. Tidak ada yang, kalaupun ada itu ada senyawa asalnya yang belum termetabolisme. Gitu. Ya. Mungkinkah ditemukan tiosianat tapi cyanida tidak ditemukan lagi? Selama proses itu memang berubah seluruh cyanida. Mungkin. Ya bisa kalau ditemukan tiosianat tetapi cyanidanya tidak ditemukan lagi. Dalam tentunya bukan mungkin tidak terdeteksi lagi dalam jumlah. Iya. Mungkinkah cyanida terdeteksi tapi tiosianat tidak terdeteksi? Oh tidak mungkin. Tidak. Dalam tubuh pasti itu. Namanya biomarker. Itu karena proses apnya adalah baku. Kalau ada cyanida pasti yang mulia pasti. Tapi kalau ada tiosianat belum tentu cyanida terdeteksi. Ada tiosianat tentunya dalam hal ini membuktikan pernah ada cyanida. Ada cyanida. Kalau di lambung kira-kira senyawa-senyawa kimia apa yang ada? Di lambung kan asam lambung yang mulia bisa HCl. Senyawa kimianya? Ya, NaHCl, asam klorida. Dikaitkan dengan hasil yang dipaparkan tadi. Iya. Arsen negatif. Arsen negatif, ya betul yang mulia. Ion cyanida sekian. Sekian, iya. Ion natrium sekian. Sekian, betul. Kafein sekian. Iya. Kafein sekian positif, salah. Iya. Itu nggak bisa diukur itu. Bisa ya. Sebutannya di situ hanya positif. Iya sebenarnya itu sebenarnya kalau kita bicara kafein itu kan senyawa polifenol banyak yang mulia, bisa di tracer. Bisa di tracer. Iya bisa yang mulia. Kafein itu komponennya kalau masih di lambung itu di tracer dengan instrumen kimia bisa. Tapi hanya disebut positif. Iya itu positif saja itu. Pestisida negatif kalau pestisida juga macam-macam yang mulia. Ada yang namanya organoklor turunannya senyawanya, ada organofosfat. Ada juga karbonat itu negatif artinya dia cuma pakai metode saya yakin metode iya. Mungkinkah pestisida negatif di lambung? Mungkinkah pestisida negatif di lambung? Wah itu tergantung paparan awalnya. Saya nggak tahu dalam konteks ini riwayat seseorang juga diperhatikan di zaman modern ini yang mulia. Yang tadi saya katakan itu begini aja. Dari apa? Dari hasil itu. Iya. Yang disebutkan tadi angka ion cyanida, ion natrium, betul. Terus kafein positif. Yang senyawa-senyawa lain tidak ada. Apakah memang senyawa itu tidak ada atau tidak dideteksi? Tidak deteksi yang mulia. Tidak deteksi. Pastinya ada senyawa yang dilakukan. Betul. Bukan hanya itu. Betul yang mulia. Yang tidak mungkin hanya. Iya betul yang mulia. Tapi tidak dideteksi. Tidak deteksi. Tidak diuji atau apa sebutannya? Ya tidak dianalisis lah bahasanya. Tidak dideteksi atau tidak terdeteksi. Nah tidak dianalisis yang mulia. Tidak dianalisis. Di tracer analisis, namanya tracer analisis ditelusuri. Harusnya ditelusuri yang mulia. Kalau disebut arsenik negatif.
Arsenik negatif ya, arsen ya. Itu ditelusuri tapi tidak ditemukan, atau ini bahasa ilmiah ya? Iya betul. Dalam laboratorium, dalam penelitian ilmiah. Iya. Disebut negatif. Iya. Tidak ditelusuri atau ditelusuri tapi negatif hasilnya. Begitu. Iya. Sama ketika cyanida di BB4 yang mulia ditelusuri negatif pasti tidak ada cyanida itu. Ini soal pengenceran yang saudara sebutkan. Iya. Ada perhitungan yang rasanya perlu penjelasan dari disebut-sebut tadi, ada dari awal juga di sini disebut-sebut diperhitungkan masuk ke tubuh. Kan 289 ya? 298 yang mulia. 298. 298. Iya. Per 20 ml. Per 20 liter yang mulia. 20 ml. Iya. Asumsinya. Sisa 0,2. Iya. Kan tadi kalau diencerkan, iya, dibutuhkan 900 saya, iya, bukan 30-an lebih, 30. Iya, betul. Untuk mengencerkan, iya, kalau yang tidak mungkin. Nah, iya, kalau begitu nyatanya yang masuk, iya, kan tadi saudara sebutkan di situ dia masuk ke dalam tubuh ada absorpsi. Iya, yang mulia. Jadi apakah hitungan-hitungan ini tepat? Hitungan yang 0,2 itu. Kalau untuk mengencerkan menjadi 0,2 dibutuhkan sekian puluh liter air. Iya. Padahal ada absorpsi. Iya. Kan begitu. Ya tergantung yang mana ketika kontaknya kapan juga. Bagaimana? Ketika kontaknya itu kapan. Jadi ketika minum kan biasanya ada proses dulu yang mulia. Absorpsi juga membutuhkan proses waktu. Nah itu, jadi ini kan kalau diasumsikan 0,2 ada, kalau awalnya 298, maka hitung-hitungan pengenceran berarti untuk mendapatkan 0,2 butuh sekian. Hitung-hitungannya pengenceran. Iya betul. Iya. Tapi kalau kaitan dengan absorpsi kan tidak. Kalau ke absorpsi lain lagi mekanisme pengenceran. Iya, lain lagi. Begini. Iya. Seandainya, ini berandai-andai dulu gitu ya, di lambung ya, ditemukan 10 mg cyanida. 10 mg ya cyanida. Setelah melalui proses absorpsi, ya, bisa tidak dihitung berapa yang sudah terabsorb? Oh iya, yang terabsorb berarti sudah nanti tahap berikutnya terdistribusi. Itu dihitung di trace masing-masing organ itu, makanya perlunya masing-masing organ itu dalam analisis cairan tubuh itu perlu. Kenapa? Untuk memperkalkulasikan. Kalau disebut saja misalnya di hati 80% atau 70%, artinya dari 110 ppm, kalau 80% sekitar 0, itu ditemukan. Kalau ditemukan, ya. Makanya gitu. Perhitungan secara umum. Seandainya ke dalam lambung saya saat ini masuk 10 mg per liter cyanida, iya, langsung dibedah. Lebih, tentu kan sudah mengalami proses absorpsi. Iya. Ada saat mau dilembahkan, iya, itu butuh waktu, sudah terabsorb. Iya. Kurang lebih berapa persen yang terabsorb oleh lambung? Itu tubuh lainnya bisa nggak dihitung? Itu perlu modeling yang mulia. Tapi kalau dalam konteks itu pengertian perhitungan begini yang mulia. Kalau kita menemukan ada, saya kira yakin kita masukkan dulu 10 mg per liter, dan kemudian setelah beberapa menit kemudian kita ukur lagi cairan lambungnya. Ya, kalau berkurang itu yang terabsorpsi kan sederhananya yang mulia. Begitu. Sederhananya begitu. Tapi langsung itu di cairan lambung sudah ada percampuran. Oh iya, ya enggak. Makanya harus pakai analisisnya yang tervalidasi agar tidak salah dalam. Kenapa? Karena cyanida bisa sumber-sumber makanan dari yang lain yang dulu. Tervalidasi, yang validasi siapa? Ya itu seorang laboratorium, dia wajib melakukan uji metodenya yang mulia. Pertama dia, dan kemudian akan lebih fair lagi memang validasi ikut dari suatu lembaga. Jadi biasanya lembaga memberikan ini, saya punya cyanida 10 ppb. Eksternal begitu? Ya betul. Memang tidak seharusnya kejadian ini tidak bisa hanya satu lab yang mulia. Harus ada komparatif lab supaya kita objektif. Di sini ada atau saudara kita bisa diskusikan. Kalau di sini ada hanya satu sumber, ini problem kita yang mulia. Ini problem kita. Jadi harusnya begitu ya? Harusnya begitu. Ya. Harusnya memang, dan dimanapun yang mulia, itu uji yang seperti ini tidak hanya satu lab. Ada pembanding yang mulia.
inilah kalau maka saya katakan lesson bagi kita ini bahwa kita tidak melakukan secara prosedur sebagaimana lazimnya yang mulia. Begitu ketentuannya ya? Iya yang mulia. Karena tadi saudara juga kan kalau tidak salah saudara juga member dari asosiasi ilmu forensik, member dari Hitoksi. Iya betul yang mulia. Saya perancang RUU bahan kimia yang mulia. Kenapa saya katakan ini ada miss dalam pengelolaan bahan kimia di Indonesia? Jadi dalam mengukur, dalam metode kita tidak punya, kita ada standar KAN tapi tidak bisa dalam hal ini. Kenapa? Dalam hal kasus-kasus seperti ini pengujian itu tidak cukup hanya satu lab. Kan jadi versus interest yang mulia. Memang aturan mainnya seperti itu? Nah saya nggak tahu yang mulia. Harusnya aturan mainnya emang nggak tahu atau gimana? Ya, saya nggak tahu dalam konteks itu. Tapi saya katakan tadi, saya tahu sekarang apa yang terjadi di Hitoksi. Dengan kejadian di Hitoksi juga dalam ini kita berpikir itu. Jadi untuk objektivitas harus ada pembanding minimal yang mulia. Jadi di laboratorium itu ada yang namanya reference standar. Untuk menguji, makanya validasi metode adalah sesuatu keharusan. Apa itu validasi metode? Yaitu keyakinan kita terhadap metode yang kita gunakan benar atau tidak. Dan itu ada prosedurnya yang mulia. Ya. Lanjutkan saudara ahli ya. Ya sebenarnya sudah hampir semua memberikan pertanyaan, tetapi ada beberapa catatan atau penajaman daripada yang sudah disampaikan oleh saudara dan pertanyaan. Baik. Ini bila di dalam tubuh seseorang ya ditemukan ada sejumlah cyanida, katakan dengan jumlah tadi sedikit 0,2 mg per liter, lalu dia meninggal dengan gejala atau sifat-sifat dengan keracunan cyanida, ya, apakah dapat dipastikan kemungkinan besar meninggalnya korban itu karena cyanida? Baik yang mulia, mohon apakah ada yang dimaksud indikasi gejalanya itu yang dimaksud dengan cyanida yang seperti apa yang mulia? Seperti yang sudah saudara sampaikan, ciri-ciri, sifat-sifat. Adakah ciri itu sudah ada indikasi itu ditemukan kepada korban? Ya, saya sementara isi kandungan yang katakanlah terdapat di tubuh korban atau di lambung itu cuma 0,2 mg per liter. Bagaimana pendapat saudara di sini? Pendapat saudara, pendapat saya yang mulia, mohon maaf. Yang saya maksud adalah yang mulia. Ya sekali lagi katakan dulu mohon maaf tadi. Mohon maaf yang mulia. Ya terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf yang mulia. Sekali lagi mohon maaf. Terus. Yang mulia, ketika kita bicara keberadaan zat toksik di dalam tubuh, maka ahli toksikologi harus meyakinkan diri dengan menganalisis cairan tubuhnya itu. Kalau hanya 0,2 yang ada, orang ahli toksikologi berpikir dulu, apa sumbernya ini? Tidak bisa langsung dikaitkan dengan gejala yang tadi, karena gejala yang tadi adalah suatu gejala yang kalau sifatnya seperti hanya tadi saya katakan orang mual, pusing, itu adalah gejala umum yang namanya keracunan, tapi belum tentu dia itu cyanida. Tapi ahli-ahli toksikologi dan forensik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum telah merangkai dari berbagai hasil penelitiannya, mulai daripada barang-barang bukti BB 1, 2 dan seterusnya. Ya sekalipun nanti akan kami tanyakan terjadi memang perbedaan menurut penyelidikan atau analisis saudara kan gitu. Tapi yang pasti di sana itu ada terkandung benih-benih lah katakan, ya,
sisa sianida yang sudah sempat masuk ke dalam lambung. Karena itu tidak dapat dipastikan bahwa dia sesungguhnya meninggal adalah karena minum kopi yang di dalam kopi itu ada kandungan zat-zat kimia. Persoalannya ya, kalau dikatakan ada sisa berarti ada sebelum bukan sisa kan gitu. Ya. Dan itu tidak terbukti yang mulia. Tidak di cairan-cairan di organ, yaitu cairan dalam hasil analisis yang saya baca dari BAP, darah negatif. Apanya tidak terbukti? Sianidanya negatif yang mulia. Di beberapa di organ dalam seperti urin, perutnya. Iya. Bukankah itu tidak dapat terdeteksi karena dia sudah keburu meninggal dunia? Oh tidak, yang mulia. Kalau bahan kimia tadi saya katakan eksak pasti yang mulia. Begitu. Itu bisa kita tracer yang mulia. Tadi saya katakan kalau 80% saja berarti sekitar berapa itu dari 298 yang mulia? Bisa kita tracer yang alat metodologi tersedia yang mulia. Baik, ini ada pertanyaan untuk menggali itu kembali. Saudara katakan tadi berdasarkan analisis saudara, ya, di dalam kandungan sianida itu masuk dalam lambung itu terlalu sedikit ya, tidak bisa dipastikan tadi. Jika hanya 0,2 ya, bagaimana jika 0,2 mg per liter itu adalah karena hasil ya, karena hasil sisa ya atau akhir setelah terjadi penyerapan dalam lambung dan setelah korban meninggal dunia beberapa hari kemudian, dikatakan 5 hari setelah itu baru dilakukan sampel ya, tidak dilakukan memang otopsi ya. Apakah tidak berarti kandungan sianida itu masuk lebih besar dari 0,2 mg per liter? Perlu bukti data yang mulia hasil itu. Kalau dikatakan kalau dia berubah menjadi terserap, tadi saya katakan absolutely terserap, maka terdistribusi dan di metabolisme dirubah menjadi tiosyanat, baik sianida maupun tiosyanat itu akan berinteraksi dengan yang namanya enzim yang mulia, itu stabil. Ya, bahkan penelitian yang tadi sudah saya tunjukkan setelah 5 hari pun masih bisa ditemukan senyawa interaksi sianida tadi ataupun tiosyanat dengan yang namanya metahemoglobin yang mulia. Oh, walaupun setelah 5 hari masih. Oh iya, yang mulia kan lebih stabil Sianat apa itu? Banyak, itu gampang ekstraksi saja yang mulia. Itu pakai yang namanya LCMS, bisa pakai yang namanya LCMS, ion detection chromatografi, GCMS, itu banyak tersedia. Kalau begitu, ya ini kalau begitu ya. Sekalipun dia sudah meninggal kurang lebih 5 hari, ya, tidak sempat dilakukan otopsi, ya, tapi demi menggali kebenaran material sesungguhnya, ya, apakah ada alat khusus untuk mendeteksi organ-organ tubuh yang tidak diperoleh tadi sianida di organ-organ tubuh itu? Wah, itu dunia kedokteran forensik yang mulia. Kami dari toksikologi tidak bisa menjawab. Ya itu, saya tidak bisa menjawab itu. Tapi dalam konteks tadi saya katakan kalau ditemukannya dalam bentuk ferritiosyanat tadi atau sejauh itu bisa. Tapi kalau dalam organ-organ itu dunia kedokteran forensik yang mulia. Forensik. Ya, silakan tanyakan di situ. Kami mau bertanya ini sedikit dengan masalah hasil otopsi karena tidak dilakukan. Ya. Untuk pengetahuan saudara, ya. Apakah setelah sudah meninggal seseorang, katakan sudah 2, 3, 4 bulan atau bahkan setahun meninggal dunia, masih dimungkinkan apabila racun itu yang masuk ke tubuh korban itu dilakukan otopsi untuk mengetahui penyebab sesungguhnya dia meninggal karena racun, katakan sianida? Yang jelas secara umum saya katakan yang mulia, kalau sudah berwaktu lama seperti itu, karena di alam sendiri akan menghasilkan juga sianida ya. Bisa besar jadinya, bisa kecil, itu problemnya dari aspek toksikologi. Kalau begitu kurang efektif. Iya, dan yang mulia. Iya, terkecuali mungkin bukan racun. Kalau dia adalah misalnya bahan yang berupa radioaktif yang mulia, itu bisa.
Bisa. Karena dia waktu hidup dan juga itu bisa ditentukan. Tapi dari aspek toksikologi saya katakan terbatas itu. Tapi kalau lebihnya itu silakan tanyakan pada dokter forensik yang mulia. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya, menurut catatan saya, ahli forensik ya, Profesor Roni Niki Baskara pernah mengatakan biasanya praktek itu lebih dulu baru teori muncul. Sekarang dalam praktik fakta akibat minum kopi si korban Mirna hanya hitungan detik, gitu. Korban langsung kejang-kejang alias kolaps atau sesuai menurut sifat-sifat sianida yang sudah ahli-ahli sampaikan. Perlu diketahui bahwa korban sebelumnya dalam kondisi sehat walafiat. Ya, tentu kalau dia sakit tidak mungkin bisa diantar oleh suaminya datang ke Olivier saat itu, ya. Bukankah korban meninggal karena akibat minum kopi yang barusan diminum itu, katakan di sana ada mengandung zat kimia. Bagaimana menurut pendapat saudara? Teori dan praktek maksudnya yang mulia ya dalam konteks ini. Bukan, praktek ini, bukan teori. Begini yang mulia, kalau kita bicara dalam konteks bahwa itu ada kematian, itu setelah minum, ya tentunya dalam hal ini perlu ditelusuri dulu. Ya penyebab kematian itu dari aspek toksikologi ya ditelusuri, yaitu cairan-cairan tubuh yang ada di situ. Harus ada pembuktian, kami batas pada itu yang mulia. Ini sudah dilakukan. Kalau maksimal atau tidak itu nanti hakim yang akan menilai. Tetapi memang fakta kan baru hitungan detik ketika minum kopi. Kita tidak mengatakan dulu ada di situ racun. Tetapi ketika minum kopi, kalau hanya kopi biasa orang minum kan sehat. Tetapi tidak lama setelah itu, tadi juga sudah disinggung oleh jaksa, langsung kibas-kibas mulut, langsung rasa tidak enak, ya kan? Langsung tidak lama kemudian kejang-kejang ke belakang, lah kolaps, lalu dibawa ke rumah sakit. Itu loh. Apa ada di dalam kopi itu zat-zat kimia lain, saudara sebagai ahli toksikologi? Ya, mungkin saja ya, banyak karena zat-zat beracun kan banyak yang mulia, bahkan obat pun bisa jadi racun yang mulia, itu tergantung dosisnya. Tapi kembali lagi, kami dalam aspek toksikologi perlu pembuktian itu. Apakah saudara meragukan hasil daripada penelitian laboratorium kriminalistik dari kepolisian atau dari, ini sayang banget tadi saudara tidak meneliti visum et repertum ya, tapi yang pasti dari BB1 dan seterusnya itu, apakah saudara meragukan bahwa sesungguhnya di dalam itu bukan racun sianida, tapi mungkin arsenik atau mungkin racun lain? Terima kasih, saya berterima kasih pada data yang diberikan laboratorium itu yang mulia, dan kami juga bersimpati pada yang meninggal yang mulia. Tetapi dalam konteks saya sebagai ahli toksikologi yang mulia, bahwa pembuktian itu yang bisa kami sumbangsikan hanya terbatas pembuktian yang ada. Kalaupun misalnya ada suatu zat lain, juga perlu suatu pembuktian, karena banyak selain dari cyanida juga yang mulia. Jadi dengan kata lain, saya tidak dalam pengertian menjasmin bahwa itu salah, tapi kalau kita bicara dalam konteks data yang mulia, dikatakan 7.400 mg per liter cyanida di BB1 atau 7.900 itu dalam posisi dia terlarutan dalam kopi, dalam ini kan air yang mulia, apalagi dengan panas, itu akan menghasilkan gas yang besar sekitar 7.400 ataupun 7.900 itu yang mulia. Itu yang saya meragukan dalam konteks kalau itu terjadi, yang bersangkutan yang ada di sekitar itu pasti mengalami efek mungkin saja pingsan bahkan kematian yang mulia. Tapi dikorelasikan ya antara BB 1 dan 2 dan seterusnya kepada sisa cairan lambung, itu hasilnya cyanida. Itu bagaimana? Terima kasih yang mulia. Pada golden evidence yang saya katakan sampel BB4 yang dimana 70 menit setelah kematian
Kan hasil pemeriksaan negatif cyanida yang mulia. Iya. Iya, itulah buktinya. Kemudian yang lain juga negatif yang mulia. Makanya apakah itu keliru? Ahli-ahli toksikologi dan forensik sebelumnya menyimpulkan itu menurut saudara? Saya tidak punya data metode dan sebagainya yang mulia. Nah, karena saudara tidak punya data seperti itu. Metodenya yang mulia, karena hanya ditulis saja di situ bagaimana prosedur melakukan itu. Dan kemudian apakah dia tervalidasi enggak yang mulia? Itu maka saya katakan perlu metode itu dicantumkan bahwa ini sudah tervalidasi. Apa ciri-ciri yang tervalidasi yang mulia? Ada regresi linear, ada LOD, ada LOQ, ada yang menggunakan yang namanya standar reference yang mulia. Sehingga metode ini valid. Apa standarnya yang dimaksud saudara? Ya itu misalnya begini. Dia menggunakan metode apa? Titrasi atau spektro atau ion exchange atau yang namanya GCMS. Tetapi poinnya yang mulia adalah metode atau alat itu gunakanlah material standar. Apa maksud material standar? Yaitu standar yang baku kita bisa beli dari PT merek ataupun Sigma dan sebagainya. Dia sudah menyediakan misalnya untuk natrium cyanida sedianya 10 ppm yang mulia. Dan kemudian diuji alat itu, benar nggak dapat 10 ppm, benar nggak cyanida. Itu namanya validasi. Dan kemudian dalam kaitan berapa batas deteksi alat ini, dia harus melakukan regresi linear sehingga kalau adanya misalnya di bawah 10 ppb, batas alat ini tidak mampu, berarti batas alat itu LOD-nya hanya sampai 10 ppb. Jika kurang dari 10 ppb ditemukan, artinya tidak terdeteksi yang mulia. Itu namanya proses validasi. Dan dimanapun dalam aspek toksikologi analisis, yang namanya metode harus tervalidasi. Kalau tidak ada kepastian yang mulia. Baik. Setelah diberikan formalin tadi, cairan ke lambung hanya ditemukan 0,2 mg per liter. Apakah hal ini terjadi karena sudah dimasukkannya formalin ya sesuai BB barang bukti 5, atau jika belum dimasukkan formalin ke tubuh korban, apakah kandungan CN cairan di lambung itu bisa lebih besar teori ya, bisa lebih besar seperti teori yang saudara sampaikan tadi, semestinya pH-nya 11,33. Kalau pH itu beda yang mulia, tapi kalau kita bicara 0,2 gram, 0,2 setelah meninggal itu kan sudah dijelaskan banyak para ahli yang mengatakan bahwa dalam studi literatur dan juga penelitian mengatakan postmortem bakteri yang namanya Pseudomonas piocyaninae bisa menghasilkan cyanida. Melalui apa? Jika suatu senyawa dalamnya ada nitrogen atau nitrit. Bahkan dalam pangan pun studi juga menunjukkan ya, bahwa jika ada senyawa kopi, ada sodium nitrit, isobutyl nitrit, ada senyawa polifenol, dan kemudian pada inkubasi pada suhu normal itu telah dilakukan penelitian Jepang, maka bahan tambahan pangan yang mengandung isobutyl nitrit berkontribusi bisa membentuk cyanida walaupun jumlahnya hanya sekitar 1 ppm, jadi besar. Berkontribusi walaupun sedikit dalam bentuk apa? Kalau 0,2 bagi aspek toksikologi tidak ada arti. Baik. Dalam ini. Pertanyaan penasihat hukum tadi yang sekali sedot 20 mg per liter tidak valid. Tapi kata ahli toksikologi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya sebelumnya, kalau tidak mencapai 20 mg per liter, racun cyanida tidak akan masuk ke lambung. Bagaimana pendapat ahli sekarang? Ya, biasanya kalau kita melakukan uji coba dalam kaitan dengan pemanfaatan manusia, ya, itu harus bukan saja subjek, tapi harus objektif. Artinya usia dan kemudian jumlah sampel yang digunakan harus membutuhkan suatu data keyakinan, yaitu statistik yang mulia. Sehingga objektif bahwa benarkah kalau pendapat 20 berdasarkan data-data statistik, hitungan-hitungannya, dan di situ ada plus minus yang mulia atau deviasi kesalahan. Itulah yang saya katakan validasi yang mulia. Validasi. Salah satunya itu.
Jadi ketika banyak serangkaian data, kemudian ada penyimpangan baku, ketidakpastian ini plus minus itulah yang meyakinkan bahwa ini adalah segitu angkanya. Nah, gitu. Lalu di sini saya lihat telah terjadi perbedaan pendapat kalau begitu ya antara kandungan elemen cyanida di tubuh korban, karena dalam analisis saudara tadi pada daftar tabel ya, yang hasil pemeriksaan barang bukti dari BB1 pH 13 mengandung CN72400 mg ya L. Kemudian saudara analisis salah satu contoh itu kami tangkap tadi ion cyanida atau CN-nya 7.400 mg per liter setara 14 gram per liter ya, itu pH 13. Maka nilai pH mestinya menurut saudara 14 dikurang 2.67 sama dengan 11,33, lebih kecil dari pH 33 yang disimpulkan oleh ahli toksikologi dan forensik sebelumnya. Itu memang 13 pH-nya kan begitu, dan seterusnya hasil analisis saudara tadi. Nah, sekalipun sesungguhnya akhirnya majelis hakim yang akan menilai pendapat yang kontroversial ini antara saudara dengan ahli-ahli sebelumnya, namun untuk menilai pendapat mana yang paling benar sesuai fakta, saya mau tanya nih kepada jaksa penuntut umum juga, apakah ada atau hadir ahli toksikologi sebelumnya atau forensik dari jaksa penuntut umum di sini sekarang? Ada enggak? Begini, beberapa waktu yang lalu ada Dr. Gengil. Ya, enggak, ini memang mohon izin yang mulia Ketua Majelis. Kenapa harus saya ingin dilakukan dihadapkan mereka ya? Ini kita baca di dalam pasal 165 ayat 1 H. Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran, dan ayat 4-nya ya, untuk supaya mereka dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan masing-masing. Begitu. Nah, jadi karena ada perbedaan-perbedaan elemen-elemen yang terkandung, kami akan menilai yang mana yang benar sesungguhnya, begitu loh. Tapi sayang sekali itu merupakan kewajiban bagi jaksa penuntut umum. Ada Pak, yang mulia di belakang. Yang mulia, kalau memang ingin diuji, kami siap ini. Menurut jaksa perlu dihadirkan atau Kami keberatan yang mulia. Kami menilai itu perlu untuk meneruskan keadaan ini dan mencari kebenaran materi. ini ahli yang mulia, bukan saksi. Mungkin pasal yang tadi yang mulia sebutkan bisa dijuntukkan pasal 179. Apa yang berlaku bagi saksi juga berlaku bagi ahli. Karena itu 179 ayat 2. Tidak linear itu. Semua ketentuan tersebut untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan Dan ahli. jatahnya saksi, jaksa penuntut umum juga sudah habis. Jadi dari hasil musyawarah kami majelis, karena akhirnya yang menilai pendapat ahli-ahli ini akhirnya kami menghargai seluruh pendapat ahli yang sekarang dan ahli yang sebelumnya, ya. Biarlah kami yang akan menilai daripada nanti terjadi image-image yang tidak baik, ya. Ya, serahkan pendapat ini kepada kami majelis, ya. Itu hasil musyawarah kami tadi, ya. Jadi tidak apa-apa. Tapi ini memang muncul spontan. Saya lihat tadi, karena itulah saya sampaikan kepada forum ini. Baik, kita kesampingkan itu.
Saudara katakan tadi ada hitungan kinetika terkait masuknya cyanida pada kopi misalnya. Pertanyaan, berapa lamakah jarak waktu cyanida itu menguap? Masih nyambung nih pertanyaan. Pada saat kapankah efektifnya cyanida itu berfungsi tentu di kopi atau di teh tersebut? Lalu efektifkah apabila racun cyanida itu masuk ke air yang katakan sedang hangat atau panas? Atau harus berapa derajatkah kondisi air hangat atau dingin tersebut? Lalu bisakah terjadi perubahan warna terhadap air atau kopi yang tercampur cyanida tadi, dan warnanya jadi bagaimana? Silakan. Saya coba, karena banyak pertanyaan mulai dari belakang. Kalau warna satu-satu, warna hanya karena pengaruh pH, dan itu warna kopi adalah relatif tidak berubah. Kopi susu yang mulia, ya, warna coklat. Kopi susu kan? Kopi susu kalau dicampur cyanida dan sebagainya itu relatif sama. Relatif sama. Tidak ada misalnya warnanya berubah ke terlalu mencolok, itu tidak, itu subjektif ya. Kuningan. Enggak, yang mulia, tidak yang mulia. Atau coklat. Pokoknya secara umumnya sebagaimana wajarnya adalah kopi susu yang mulia. Tidak ada perubahan warna. Tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Iya. Nah, terus jawab yang lain. Iya. Yang kedua yang mulia, kita bicara dalam kaitan dengan berapa lama kinetikanya itu, ya. Itu adalah proses kimiawi yang kita mencari order reaksi yang mulia. Ya. Apa itu order reaksi? Jadi dia adalah suatu parameter yang menggambarkan bagaimana peluruhan atau perubahan suatu zat. Dan itu harus kondisinya konstan yang mulia. Jadi suhu ya dan pH itu konstan. Kenapa demikian yang mulia? Kalau pengukurannya 1 hari, jelas malam dan siang suhu berbeda yang mulia. Dan saya pun tidak tahu apakah kondisi suhu dan pH-nya itu diukur dan kepada kadar yang konstan. Kenapa? Karena kita hanya ingin satu variabel perubahan. Itu namanya order 1 yang mulia. Dari order 1 kita akan mendapatkan waktu paruh yang mulia, skala perhitungan. Tapi kalau yang kami dapat ini kan setelah 24 jam. Padahal yang namanya waktu paruh, kalau kita bicara dalam aspek teoritis yang mulia, itu waktu paruh cyanida itu ada yang dikatakan setelah 60 menit setelahnya yang mulia. Jadi perhitungan itu menurut saya menganalisisnya caranya tidak lazim 24 jam kemudian diukur, 24 jam kemudian hari kedua diukur. Karena apa? pH-nya tidak ada di situ. Bahwa pH akan mempengaruhi. Kenapa mempengaruhi? Karena itu setiap kali kan diambil untuk mengukur yang mulia. Kan setiap hari diambil untuk diukur. Satu gelas ini diambil berapa mili, kemudian besok lagi, dan itu volume akan berkurang. Dan kemudian konsentrasi dan pH akan berubah. Kenapa? Karena cyanida itu akan berubah menjadi... Maaf ahli, ini terlalu teoritis. Iya, memang itu yang ingin saya sampaikan. Pertanyaan saya maksudnya begini. Iya. Ini katakan baru dituangkan kopi secara lengkap dengan adanya susu, batu es, dan kopi dituangkan lewat air panas. Berapa lama efektifnya jika misalnya dituangkan, dicampur zat-zat kimia atau cyanida di dalamnya, itu bisa senyawa dan kalau diminum sangat-sangat berbahaya begitu. Jadi yang mulia, saya sudah melakukan coba juga, itu sekitar 38 detik saja. Jika ada air panas dan kemudian itu mengandung cyanida, itu langsung cepat berubah yang mulia. Menguap ya. Menguap. Itulah yang kondisi keadaan hangat panas. Hangat istilahnya gini yang mulia. Kalau keadaan hangat panas cepat. Tetapi kalau dia keadaan dingin yang mulia, itu membutuhkan waktu setelah 10 menit keluar dia yang mulia. Keluar juga? Iya. Makanya saya katakan saya ingin bukti di sini, kita bisa lakukan yang mulia di sini.
Saya siap untuk melakukan itu, membuktikan itu bahwa setelah 10 menit apapun proses pencampurannya, cyanida akan menguap jadi gas. Tapi bagaimana saudara nanti bisa memastikan kalau diminum tidak akan? Ya makanya yang mulia itu saya katakan. Nah, siapa yang berani meminum nanti? Nah makanya yang mulia, saya ingin buktikan itu yang mulia. Saya siap membuktikan itu. Iya, katakan dibuktikan. Katakan saudara buktikan, nanti jaksa yang akan mencoba itu. Tapi ketika sudah dituangkan cyanida, 10 menit setelah dituangkan cyanida telah ditambahkan, kemudian dalam keadaan dingin. Setelah kan baru awal-awal itu juga sudah dilakukan oleh saudara Gel-Gel, cuma dikatakan bau sedikit. Tapi itu karena masih dalam posisi dia masih ada keadaan dingin, ya. Tapi setelah 10 menit dia berubah langsung, yang mulia. Bagaimana saudara bisa berubah? Ya gasnya keluar langsung. Jadi tidak lagi bersianida dia bersianida daging. Proses penularan terjadi yang mulia, tentunya nggak langsung mendadak. Dia misalnya 7.800 berubah gitu, bertahap yang mulia. Bertahap. Iya. Dan itu tercium. Saya sudah 2-3 kali melakukan itu, makanya saya katakan kalau kita tidak yakin, saya siap untuk membuktikan itu. Itu berat. Ya, kecuali saudara mau minum setelah itu. Nah, terima kasih. Maaf ya. Ya. Kelinci percobaan juga bisa. Katakan dari jam. Jadi cuma 10 menit. Ya, setelah 10 menit. 10 menit sudah tidak. Enggak, itu terus semuanya. Kan 7.800 itu besar yang mulia. 10. Iya terus yang mulia. Tapi masih berfungsi kan? Berfungsi apanya? Berfungsi racunnya kan? Oh pasti yang mulia kan cyanida. Masih. Iya masih yang mulia. Hanya gasnya yang menguap. Maksudnya berubah menjadi HCN, yaitu asam cyanida yang dalam bentuk wujud gas. Tadi kan saya katakan yang mulia, bahan kimia bisa berwujud materi padat, cair, dan gas. Nah ketika dia dalam padatan dan kemudian terlarut dari air dan kemudian ada suhu panas, maka natrium cyanida yang terhidrolisis dalam air akan menguap menjadi gas. Dan itu yang terjadi, saya katakan setelah 10 menit dari yang percobaan dengan es itu baru akan muncul, dan itu akan kuat dan seterusnya akan menjadi kuat. Muncul gasnya atau cyanidanya? Yang namanya gasnya itu gas cyanida yang mulia. Itu. Oh begitu ya. Dan itu berapa lama bertahan racun itu setelah itu di dalam? Ya, tergantung suhu yang digunakan yang mulia, dan kemudian tergantung konsentrasinya yang mulia. Kalau dia 7.800 saya pikir cukup lama itu yang mulia. Lama. Ya, bisa itu. Bisa setengah jam. Oh bisa yang mulia. Malah. Ya, jadi itulah yang saya katakan bahwa jika memang itu cyanida yang mulia, ada di meja dan jumlahnya 7.900 ppm atau miligram per liter dan diseduh dengan kondisi yang panas seperti itu, saya yakin sekitarnya akan terganggu, bahkan mungkin bertanya-tanya, bahkan mungkin yang terdekat itu pingsan yang mulia. Ya sudah tadi itu. Ya terima kasih. Kemudian seperti pertanyaan jaksa penuntut umum tadi, ion natrium Na di BB5 positif kurang lebih 950, pada BBA6 positif 500 mg per liter. Saudara tadi katakan tidak bisa menyimpulkan karena tidak ada data. Kalau begitu, bagaimana saudara dapat menyimpulkan seperti pertanyaan penasihat hukum yang dijawab ahli tadi bahwa penyebab kematian korban bukan karena cyanida? Kalau begitu korban meninggal karena apa lagi? Yang mulia, natrium berbeda dengan ion cyanida yang mulia. Natrium sumbernya banyak yang mulia. Penonton dengan pengetahuan juga ya. Yang mulia, itu sumber makanan yang minuman itu mengandung natrium yang mulia. Ya. Jadi kalau kita bicara berapa besar natrium itu tergantung konsumsi orang tersebut. Makanya riwayat hidup orang tersebut sebelum kejadian perlu, apakah dia makan apa. Sulit itu karena kita tidak tahu sebelumnya ada masalah. Ya kan dari sehat walafiat dari temannya mungkin yang mulia, mungkin sehat walafiat saya udah katakan tadi. Iya terima kasih ya.
tapi andai kata pun diperiksa kembali itu kan dia sudah jadi korban, ya. Jadi saya kira kalau itu pertanyaan jawaban saudara tadi, seharusnya dia kalau datang diperiksa dulu. Wah, bukan dia harus ya. Riwayat korban itu yang mulia. Dia bisa kan dari temannya. Oh dia pagi-pagi kemana minum apa itu kan sumbangsi natrium cukup besar yang mulia. Dia minum soda saja pasti besar yang mulia. Dia minum air aqua sejenisnya natriumnya tinggi yang mulia. Itu kalau kita bicara natrium. Pokok persoalan bukan natrium yang mulia. Yang mulia, yang pokok persoalan sianida itu yang mulia. Baik, tapi dia biasanya senang kopi. Oh ya. Jadi sekiranya dia nggak pernah minum kopi, mungkin baru langsung sakit perut. Ya. Baik, yang mulia. Baik. Nah, zat sianida mempunyai kemampuan untuk merusak suatu jaringan, dan syaratnya menurut saudara tadi pH-nya harus di atas 11,5. Nah, itu yang mulia. Bawah 2. Mohon izin yang mulia. Jangan menyebut cyanida, natrium cyanida supaya clear yang mulia. Karena itu berkaitan pH itu natrium cyanida. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau pH-nya di atas 11,5, bukankah pH 13 yang disimpulkan oleh ahli toksikologi dan forensik sebelumnya telah terpenuhi menurut teori saudara tadi? Kan 11,5 yang mulia, lebih besar dari 11,5. Itu ada dalam buku guidance yang namanya Globally Harmonious System for Chemicals. Itu dikeluarkan oleh PBB untuk seluruh dunia. Bebas kita mendownloadnya yang mulia. Dan di situ akan terlihat bahwa bahan kimia yang mulia di satu sisi bermanfaat, berguna untuk kehidupan kita, tetapi di sisi lain bahan kimia mempunyai sifat bahaya, dan disitulah akan terlihat bahaya apa saja yang mulia. Salah satunya adalah sifat korosif. Sifat korosif terhadap bahan kimia jelas exactly ditulis, jika pH-nya lebih kecil atau sama dengan 2 atau lebih besar 11,5, maka menyebabkan korosif. Apa itu korosif yang mulia? Menghancurkan yang namanya jaringan dan mukosa dalam hal ini pada organ tubuh kita, dalam penelitian ini sel dan sebagainya. Begitu? Ya. Baik, kalau begitu mengapa ahli tidak menganalisis visum et repertum? Sementara kan visum itu salah satu alat bukti surat ya, menurut pasal 1 ya, dan visum itu adalah merupakan simpulan dari BB barang bukti maksudnya dan hasil sampel. Kenapa saudara tidak ikut menganalisis itu? Ya, saya cuma mendengar dari suatu diskusi yang mulia, tapi intinya bagi saya dari diskusi, ya tentunya kami kan bicara dengan penasihat hukum apa saja sebenarnya. Poinnya adalah saya ingin melihat dari sisi aspek toksikologi, adakah kaitannya dalam sisi toksikologi, yaitu ketika kita bicara toksikologi paparannya, dan kemudian apakah ada bukti-bukti cairan tubuhnya. Itu poinnya yang mulia. Tapi perlu dicatat, visum itu sudah merupakan alat bukti surat, ya. Itu perlu dicatat itu ya. Terima kasih yang mulia. Lah, kemudian pertanyaan lain ini memang kita lupakan kemarin ini. Bisakah dari liur korban karena minum sesuatu karena ada zat kimia itu bisa diketahui bahwa dari liur itu ada zat kimia atau racun? Baik yang mulia, salah satu parameter juga ya, di samping cairan tubuh yang saya katakan darah, lambung, air liur atau saliva bisa yang mulia ya. Pada kebanyakan kasus ya, cukup kuat membuktikan itu. Cukup ya. Berarti petugas-petugas kedokteran waktu itu kurang sensitif ya. Terima kasih. Ya, kurang sensitif untuk memeriksa air liur tersebut. Termasuk juga darahnya waktu itu masih bisa diambil, juga tidak diambil. Ya, itu 4 jam setelah meninggal, kata forensik itu masih bisa. Atau toksikologi. Ya, menurut saudara itu satu kelalaian dokter-dokter Indonesia.
Itulah saya katakan lesson learned lah bagi kita yang mulia, pembelajaran bagi kita. Pembelajaran ya. Baik. Ini ada lagi nih. Contoh konkret seperti disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadi. Ketika korban minum lewat kopi sedotan langsung kibas-kibas tadi ya, tidak enak, langsung susah bernapas, pusing, kejang-kejang. Pertanyaan, apakah saat itu sedang bekerja zat-zat kimia yang baru diminum korban lewat kopi tersebut? Karena saudara bilang tadi proses absorpsi setelah berada di lambung, dicerna dulu, lalu diserap kemana saja mengalir lagi racun itu. Apakah pada saat proses itu sudah mengakibatkan korban sulit bernapas, kejang-kejang seperti yang sifat-sifat cyanida tadi? Ya, kalau proses keracunan yang sifatnya itu bisa saja kan bukan cyanida juga bisa yang mulia. Misalnya karbon monoksida. Kalau cyanida pun juga seperti itu. Ya, itu general yang mulia. Relatif umum. Kalau misalnya sesak napas, gangguan itu, pokoknya ya, ada zat kimia lah. Ada zat kimia. Dalam kopi itu. Kemungkinan dalam itu. Tapi sumbernya belum tahu yang jelas. Kalau itu sudah dapat dipastikan, tapi kemungkinan cyanida atau tidak, itu baru bisa kemungkinan. Ya, kemungkinan. Tapi karena ada zat kimia di itu kedokteran yang akan lebih jelas ya. Begitu. Baik. Ya. Menurut ahli demi untuk menggali. Oh, ini sudah nih. Apakah, ini pertanyaan terakhir ini, apakah bebas seseorang untuk mendapatkan cyanida? Aturan internasional, cyanida, HCN, dia termasuk weapon, senjata kimia, chemical weapon. Dan kebetulan saya juga termasuk orang yang terlibat dalam mensosialisasikan juga merancang chemical weapon, senjata kimia. HCN harus ada izin. Ketat yang mulia. Ketat. Dan itu tidak semudah yang kita bayangkan kalau kita bicara dalam konteks cyanida. Karena dia sudah masuk dalam list daftar senjata kimia. Oh, begitu ya. Baik. Biasanya yang menggunakan cyanida itu tergolong orang yang berpengetahuan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Yang jelas orang yang terdidik mengenai dan paham tentang kimia yang mulia. Tentu dia mengetahui atau paham tentang kimia, zat-zat tersebut. Ya, kalau tidak kan sembarangan. Kalau dia tidak tahu, tidak ngerti, sembarangan ya. Membeli itu. Ya. Itu kan akan sembarangan menangani. Jadi kimia itu tidak sebayangkan sesimpel itu yang mulia dalam konteks. Dan dia sudah tahu pasti untuk apa maknanya atau manfaatnya, begitu. Orang yang itu saya belum tahu, tapi secara umum bahwa bahan kimia ketika diperjualbelikan ada proses yang mulia. Ada proses. Dan kemudian juga ada yang namanya MSDS, Material Safety Data Sheet yang mulia, yang mencantumkan sifat fisik, sifat kimia, kemudian rumus molekul, bahaya toksik dan sebagainya. Itu adalah namanya kewajiban setiap produsen melabelkan yang namanya MSDS yang mulia. Jadi kalau secara pribadi bisa? Secara pribadi, makanya karena seperti itu yang mulia tidak semudah untuk mendapatkan uang. Itu harus suatu, kalau izin. Ya, kalau pengalaman saya dulu. Ya, itu masih mulia. Kalau pribadi dia tidak semudah yang saya saudara katakan tadi. Ada izin dari jelas. Kalau dalam konteks kalau kami di laboratorium, maka dia kalau untuk penelitian, pembimbingan dan pembimbing akademisnya memberikan sign dulu, tanda tangan persetujuan. Untuk apa? Untuk apa? Terus kemudian masuk ke tahap berikutnya, ya, dari situ dilihat berapa banyak yang dibutuhkan. Begitu ya? Ya. Kalau belum lagi waktu saya di Jerman ya, itu malah saya harus menyertakan paspor dan diklaim. Jadi izinnya itu harus dari mana? Ya, izinnya ketika sudah sampai pada tingkatan di departemen dalam ini, kalau di tempat kampus kami, maka setelah dilihat dan kemudian dicatat dan kemudian maksud dan tujuannya sesuai atau tidak dengan proposal penelitiannya, dan kemudian baru dicek oke, dan hanya single window, artinya hanya satu pintu untuk bisa membeli dan kemudian menerima zat tersebut. Gitu ya. Terus kalau memang tidak ada izin kalau begitu, itu ilegal ya mendapatkannya. Orang yang bersangkutan misalnya dapat sanksi pidana atau bagaimana? Persoalannya ya di Indonesia ini, maaf,
belum ada RUU atau belum ada undang-undang tentang bahan kimia yang mulia. Ya. Di Amerika punya Chemical Act, di Jepang ada, di Thailand ada, di Vietnam ada. Saya katakan dalam pagi hari, saya adalah perancang bersama tim membuat rancangan undang-undang tentang bahan kimia agar misuse, abuse dan juga penyalahgunaan ini diminimalisir dan kimia bisa bermanfaat untuk bangsa. Itu yang kami rancang. Iya. Itu ada, sudah sempat masuk prolegnas. Belum diperhatikan pemerintah, DPR. Itulah yang mudah-mudahan listener ini. Apa sanksinya di situ kalau disalahgunakan? Oh jelas, kalau menyebabkan kematian ada sanksi berat. Sanksi berat. Ya. Misalnya apa dalam rancangan saudara? Rancangan itu adalah kalau memang benar-benar salah membuat makum itu, maka hukumannya bisa ke arah hukuman mati. Tapi tentunya ini masih berat, yang mulia. Berat, iya, saya Ya. Tapi penting yang mulia. Kenapa? Misuse dan abuse itu banyak terjadi di Indonesia dan juga salah kaprah tentang bahan kimia di Indonesia, yang mulia. Baik, cukup. Ya, terima kasih, yang mulia. Ada tambahan dari penasihat hukum? Ada, yang mulia. Terima kasih ahli, capek ya? Mau minum dulu? Terima kasih. Ya. Saya jadi soalnya haus, apalagi Anda bicara mesti haus. Silakan. Saya mulai dulu dari apa yang sudah ahli sampaikan barusan ini. Saya tertarik tadi saudara mengatakan Anda telah melakukan tes dan saudara katakan tadi bersama dengan iNews TV. TV. Ya. Kalau demikian saja itu pasti direkam loh. Ya. Direkam. Ya. Ada bukti-buktinya juga. Saya mendapat katanya News akan menyiarkan setelah sidang ini. Secara live, secara apa namanya? TV. Kenapa tidak bisa sekarang ditampilkan ya? Soalnya saya kurang tahu, saya tanyakan kepada produser yang mungkin dia punya referensi sendiri. Apa yang saudara lakukan dalam tes itu rupanya? Yaitu kita ingin uji bahwa benarkah nilai 7.900 itu serta merta tidak membahayakan jika ada dalam itu melalui kebauan yang ada. Berapa orang yang hadir pada waktu itu? Lebih dari 8 orang. 8 orang. Bahkan seruangan khusus kami lakukan dan kemudian di situ banyak juga pegawai yang lain yang kemudian mengamati dan mencermati itu, dan kemudian kita buktikan di situ. Dan saya karena sudah terbiasa itu, saya tahu safety and security-nya. Jadi saya memberikan advice. 8 orang itu masuk dalam ruangan waktu itu? Ya, bahkan lebih seingat saya. Jadi waktu itu bagaimana caranya dilakukan tes itu? Tesnya sama dengan apa yang dilakukan oleh saudara Gelgel dan juga intinya sama apa yang terjadi yang diputuskan, penambahan cenda dengan kondisi bagaimana SPF Dengan kadar susu yang sama dan semuanya 5 gram dan semuanya sama. Semua dihitung sama seperti Gelasnya pun sama. Gelasnya pun sama. Semuanya sama, ukuran sama. Apa yang terjadi pada waktu itu? Ya. Pada dasarnya setelah 10 menit untuk yang tahap-tahap kondisi dingin, awalnya memang agak kurang, memang seperti itu, tetapi setelah 10 menit keluar ya gasnya. Kemudian saya sisipkan ke ruangan khusus. Yang kedua, kemudian dan sebagainya. Dan yang poin penting adalah yang memang di saudara Gegel juga katakan itu sangat membahayakan. Kami sudah memberikan warning. Karena yang ruangan khusus, jadi setelah terjadi siap dihitung 38 detik langsung pas semua dan keluar semua. Evakuasi semua. Evakuasi, tutup selang. Kenapa? Di mana itu dilakukan? Di Inggris yang di sana ya. Bisa kita sebenarnya lakukan itu di laboratorium ya? Saya ingin sekali untuk membuktikan itu. Gitu ya. Supaya kita Bagaimana kalau umpamanya? Kita kan tahu ada little dosis dan sebagainya katanya kan, little dosis 50 sampai 250. Ya. Itu kan nggak mungkin dicoba sama manusia kan, sama binatang kan? bisa. Ya. Sehingga bisa tahu kalau 150 masuk mati. Ya. Nggak mungkin manusia yang mau testernya kan? Betul. Pasti coba binatang. Binatang apa yang bisa cocok untuk ini? Ya sebenarnya yang namanya tikus mencit viscer itu ada, itu bisa kita lakukan, dan tapi ada alat khusus. Kalau kelinci juga bisa, tapi umumnya ada tikus dan atau mencit. Oh, tikus ya. Itu karena Jadi kalau umpamanya kita lakukan percobaan seperti dengan tikus bisa juga dong? Oh bisa juga, tapi tentunya harus dibuat sedemikian rupa supaya gasnya tidak kemana-mana. Oh, supaya kena kepada dia ya? Ya, dia langsung prosesnya. Jadi nanti malam mau ditayangkan ya?
Mudah-mudahan itu. Saya kalau bisa minta supaya itu diserahkan pada kita untuk bisa ditunjukkan di sini, ya, dengan 8 orang tersebut kalau boleh menjadi saksi, ya, dalam persidangan ini, karena kita mencari kebenaran material, ya. Silakan. Baik. Sebelum lagi pada saya yang lain, saya juga ingin bertanya tentang timing, karena di dalam saudara kan sudah saudara jelaskan juga bagaimana tentang waktu masuknya cyanida itu, ya. Disebutkan adalah pada jam 16:29:50 sampai 16:35, dan saudara sudah mendapatkan metodenya dari Pak Nur Salman dan juga Pak Gel-Gel, bagaimana mereka cara menghitungnya, metodologinya, ya, sehingga mereka bisa menentukan jam ini, ya. Setelah saudara pelajari metode-metode yang digunakan itu, ya, apa pendapat saudara? Iya, saya katakan adalah tidak lazimnya adalah ketika waktunya per hari per 24 jam, sedangkan yang namanya untuk menguji kinetika atau perubahan kimia itu harus dilakukan serangkaian seri dengan waktu yang dekat. Kenapa demikian? Karena kita bicara variabel pengaruh. Yaitu begini mungkin, rupanya apa metode yang mereka lakukan rupanya? Jadi kita tahu dulu. Ya, apa cara yang mereka lakukan dalam penjelasan yang kalau saya lihat yang BAP yang Bapak Nursalman itu, dia hanya membuat serangkaian dan kemudian mencari persamaan dan kemudian angka dan kemudian dapat X itulah kemudian diukur, ditentukan, mendapat sebagai suatu hitungan kapan itu dilakukan. Tapi yang saudara Gegel agak lebih baik, dia menggunakan order, itu beda itu. Jadi sangat prinsip. Saudara Gegel dengan saudara Nursalman dalam menghitung berbeda. Saudara Gegel menggunakan order reaksi, kemudian dia rumuskan, itu oke, saya pahami itu, dan kemudian yang kurangnya adalah waktu. Tetap dia menggunakan yang per 24 jam, padahal periode waktu hitungan menit ataupun jam yang baik. Kenapa demikian? Memperkecil perubahan-perubahan. Kenapa? Karena order reaksi itu tergantung pada suhu, konsentrasi, dan pH. Kalau itu semua tergantung mengalami suatu perubahan, maka variabel order ini tidak tepat. Apa variabel yang membuat ada perubahan itu? Apakah umpamanya suhu? Ya, suhu, pH, yang jelas itu. Kalau tidak disimpan dalam di tempat yang sama, berubah juga. Proses pengambilan barang bukti juga, iya, pengaruh. Makanya saya katakan pengujian itu harus pada kondisi yang konstan parameternya. Jadi saudara bisa apa saudara kesimpulan saudara dengan itu? Apakah perhitungan saat itu menurut saudara tidak akurat? Ya, kalau kita bicara dalam konteks variabelnya, saya katakan variabel yang namanya perubahan suhu dan pH itu tidak terdata dengan jelas dan memang tidak ada. Saya pikir ini meragukan dalam kaitan dengan hasil tersebut. Saudara meragukan hasilnya ini, ya? Artinya dengan metode yang dilakukan hasilnya ini sangat saudara meragukannya. Ya. Tidak setuju dengan itu, ya? Iya, cara penentuannya saya katakan. Jadi hasilnya ini juga bahwa hasil yang didapatkan itu adalah masuknya cyanida itu jam 16:29 antara jam 16:29 sampai 16:35, saudara juga tidak sependapat? Ya, karena pH pasti berubah, suhu juga berubah. Apa dalam metodologi itu disebutkan? Tidak ada itu di situ. Soal pH nggak disebutkan, ada. Suhu nggak disebutkan, temperatur semua nggak disebutkan. Yang namanya order reaksi itu harus firm, pH berapa, kondisi suhu berapa. Jadi hanyalah kesimpulan aja gitu ya? Nah, itulah saya belum tahu, makanya saya katakan, saya melihat data yang seperti ini, saya katakan, wah, ini tidak lazim biasa dalam mengukur kinetika reaksi atau perubahan kimia. Itu sebabnya saudara katakan bahwa perhitungan ini saudara tidak. Ya, saya meragukannya. Apakah saudara tahu bahwa dalam berita caranya Arif itu korban ini sebenarnya pagi hari hanya makan apel? Jadi saya mendasarkan berita caranya, keterangannya. Dan kemudian setelah itu dia tidak makan apa-apa. Setelah itu jam 3 sore, ya, jam 3 sore, dia pergi ke Starbucks. Ini sudah diungkap dan persidangan tapi nggak pernah muncul kemudian. Ini waktunya saya munculkan. Bahwa dia sesungguhnya pada jam 3 itu adalah minum ice chocolate di Starbucks. Kemudian setelah itu dia pulang dan telepon oleh suaminya ke Oliver.
kejadianlah dia meninggal ini. Pertanyaannya, tadi kan bicara soal natrium dan sebagainya dari mana? Ya. Apa yang saudara lihat dengan adanya ais coklat yang diminum pada jam 3 tersebut dengan kaitan kematian ini? Baik, yang jelas dan pasti bahwa kontribusi natrium itu ada di sana. Kontribusi natrium Dari ais coklat dan ada. Karena lebih kurang dia minum itu kan dia jam 3 minum, kemudian dia disebut jam 3. ya. Kalau itu yang dilakukan ya. Dan ini memang jadi soal karena ini nggak diperiksa kebetulan memang nggak disita juga oleh polisi tentang ais coklatnya ini, jelasnya juga nggak disita, jadi kita gelap. Ya. Tapi ada kontribusi itu pasti. Ada kaitan. Ya. Ada juga mungkin gara-gara dia minum di sana ais coklat, kemudian secara koinsiden dia minum kopi, ada zat kimia terbawa dari sana tercampur di sini, bisa juga terjadi seperti itu. Saya belum bisa untuk komentar dalam konteks itu sih. Tapi secara kemungkinan boleh, bisa terjadi. Bisa. Kalau kemungkinan bisa. Bisa terjadi. Secara kimiawi bisa ya. Secara kimia. Orang minum sesuatu di tempat lain, bisa. Kemudian dia bawa satu zat dari sana, minum di sini, tercampur, bisa terjadi. Oh, itu bisa. Sampai kolaps seperti juga bisa. Ya, segala kemungkinan lah. Segala Kemungkinannya bisa ya. Baik. Saya sekarang masuk pada inti masalah. Kemarin kita bercerita tentang otopsi, dan semua ahli mengatakan otopsi adalah golden standard untuk menentukan cause of death, sebab kematian. Mungkin orang masih ragu karena ini hanya pendapat ahli. Saya mau bertanya, apakah ahli pernah tahu ada peraturan Kapolri tentang bagaimana metodologi, syarat-syarat, cara untuk mendapatkan pemeriksa sebuah racun? Iya, saya mendapatkan ini peraturan Kepala Polri nomor 10 tahun 2009 tentang tata cara persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ada aturannya. Jadi ini peraturannya dan sudah diundangkan ya. Peraturan ini telah diundangkan di Jakarta pada 24 September 2009 oleh Menteri Hukum dan HAM yang dimasukkan diundangkan dari Berita Negara Republik Indonesia. Ini peraturannya. Jadi inilah tata cara dan persyaratan permintaan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan laboratoris kriminalistik barang bukti kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Indonesia. Inilah aturan mainnya yang harus mereka taati, peraturan Kapolri ini. Coba lihat di pasal 58. Karena di sini semua ada dibuat di sini mengenai barang apapun disebutkan di sini, tapi saya langsung fokus kepada racun. Jadi saya fokus kepada bagaimanakah sebenarnya cara pemeriksaan racun, barang bukti racun itu oleh peraturan Kapolri. Kita baca di sini, pemeriksaan barang bukti keracunan dilaksanakan di Lapor Polri dan atau TKP. Lanjut. Pasal 59. Pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib. Nah, ini wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Pertama, permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Infanteri. B. Laporan polisi. C. Berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka atau laporan kemudian. D. Visum et repertum atau surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau dari kesehatan medical record bila korban masih hidup.
Ini yang paling inti. C, berita acara ABCDE, berita acara pengambilan. Jadi kalau ada barang bukti diambil, harus ada berita acara pengambilannya. Baik itu di gelas, di cairan, dari manapun. Penyitaan setelah itu. Dan pembungkusan barang bukti. Kita hanya punya penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Tidak dilakukan pengadilan berita pengambilan. Padahal itu diwajibkan di sini. Satu, ini baru secara formal. Sekarang kita bicara materinya. Dua, pemeriksaan barang bukti keracunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 wajib, sekali lagi wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Nah, ini yang paling inti. Inilah sumber masalah kita kenapa jadi perkara ini, yaitu jumlah barang bukti. Ini kan soal untuk racun ini, korban masih hidup. Ini saya nggak bicara di situ masih hidup. Kita langsung korban mati, meninggal, ya kan? Korban mati atau meninggal, maka yang harus diambil itu adalah organ jaringan tubuh satu, lambung berserta isi, jumlahnya ditentukan 100 gram. Kedua, hati 100 gram. Tiga, ginjal 100 gram. Keempat, jantung 100 gram. Lima, tisu adipose atau jaringan lemak bawah perut 100 gram. Dan otak 100 gram. Ini tidak dilakukan. Tidak dilakukan jantung, tidak diambil. Tidak diambil otak. Padahal ini adalah wajib. Ya, nanti saya jelaskan dulu biar ada pertanyaan saya nanti. Otak tidak diambil. Lanjut. B, juga diambil cairan tubuh, yaitu urin 25 ml. Ini diambil, ini ada. Tapi nomor 2, darah 10 ml tidak diambil. Dan sisa makanan, minum, obat-obatan, alat wadah, antara lain piring dan sebagainya, alat suntik dan barang-barang lain yang diduga ada kaitannya dengan kasus. Dan barang bukti pembanding bila diduga sebagai penyebab kematian korban. Ya, jadi ada berapa item yang tidak diambil. Jantung tidak diambil, darah tidak diambil, otak tidak diambil. Nah, lanjut. Sampai sebelum saya hari ini, pengambilan barang bukti. Pengambilan barang bukti organ tubuh atau jaringan tubuh dan cairan tubuh untuk korban mati dilakukan oleh dokter pada saat otopsi. Artinya semua tadi itu diambil, komponen-komponen tadi itu ketika otopsi. Sehingga pertanyaan saya, kalau tidak dilakukan semua itu, tidak diambil jantungnya, tidak diambil otaknya, tidak diambil darahnya, dan tidak dilakukan dalam saat otopsi, bagaimana pendapat saudara hasil ini dari segi toksikologi? Baik, ya kalau memang ini sudah aturan hukum dan kita harus patuh dengan aturan hukum, ya tentunya ini melanggar hukum dan tentunya tidak valid dalam hal ini. Kalau tidak jelas karena ini bukan ahli hukum dan juga dia bukan ahli apa-apa, dia ahli toksikologi. Ya, secara toksikologi bukan ahli kedokteran juga forensik. baik, Ketika kami menanyakan tentang yang juga keahliannya, dia tidak mau menjawab, sedangkan yang bukan keahliannya sekarang dijawab dengan tegas. Cukup ada majelis. Cukup. Baik. Jadi saya ingatkan ahli untuk menjawab sesuai kompetensinya ya. terima kasih yang mulia. Ya.
Saya mau tanya aja secara toksologi, kalau ini yang tidak diambil, apakah bisa hasil yang maksimal bisa diperoleh? Kalau tidak diambil, Ya, dari secara toksologi, dari aspek toksikologi saja. ya, toksikologi aja. Maka cairan tubuh harus diambil. Cairan tubuh harus diambil, Ya, otak harus diambil. ya itu kedokteran. Oh, itu kedokteran. Jadi bagi saudara toksologi adalah Cairan tubuh. cairan tubuh. Ini mutlak, Ya, seperti diatur ini ya. ya, Kapolri. Jadi ini peraturan Kapolri ya. yang harus dijalankan oleh penyidik, tapi ini tidak dilakukan. Ya, nanti mungkin inilah yang menjadi masalah. Baik, terakhir saya ingin bertanya. Saudara telah saya serahkan beberapa dokumen-dokumen itu. Di dalam barang bukti itu, saudara juga mengetahui bahwa barang bukti yang dites itu jumlahnya adalah di dalam gelas sisa Mirna 150 ml. Coba dulu tayangkan lakrim. Ini. Kelihatannya. Ini ini 150 ml, kemudian satu lagi 200 ml, 350 ml. Terus terang saya selalu bertanya tentang ini. Apakah saudara bisa bantu pengadilan ini untuk bisa mengecek kebenarannya ini dalam gelas itu? Maksudnya jumlah volume ya. atau volume cairan total itu Ya, bisa. mohon izin yang mulia. Jadi seperti yang dulu pernah kami sampaikan kepada yang mulia, ketika kami mau ngetesnya, yang mulia mengatakan kan harus ahli. Jadi sekarang ini saya minta bantuan ahli untuk coba menghitung berapa, kalau 350 di dalam gelas bagaimana sih posisinya gitu. Ada alatnya kan? Ya, Silakan Pak. Jadi yang mulia begini nih, coba duduk dulu. Jadi yang mulia, sisa cairan yang diperiksa ini jumlahnya kan terdiri dari 150 ml di gelas, kemudian 250 ml yang ada di botol. Menurut versinya penyidik, walaupun di persidangan ini sudah ada saksi Yohanes mengatakan sebenarnya dia tuang habis, tapi karena faktanya ada 150 dan 200, dia bilang dari gelas ini katakanlah gelasnya Mirna, ini sebelum dibawa ke lakrim kan dituang ke botol sebagian lagi tinggal. Yang di gelas ini jumlahnya 150 ml, yang di botol jumlahnya 200 ml. Terus terang saya jujur mengatakan, kami sudah cek Pak ke dalam gelasnya Oliver, jumlah itu terlalu besar yang mulia. Oleh karena itu saya mempertunjukkan kepada yang mulia melalui ahli ini, kalau jumlah 350 ini yang merupakan sisa, kita tuang saja, ini hanya dituang ke gelas saja, yang mulia akan bisa melihat. Ditambah dengan yang di Mirna, maka dia itu bisa tumpah, sehingga kita patut meragukan bahwa barang bukti ini sebenarnya berlebih daripada yang seharusnya. Oleh karena itu kami minta bantuan ahli, hanya menuangkan saja keterangan dia yang bisa mengukurnya ke dalam gelas, volume air saja, untuk melihat volume air aja. Mulia. Ini mulia, sebentar. Izin yang mulia. Sebentar, saudara nasihat hukumnya, itu masih 350 ml. Jadi gelas ini makanya kita cocokkan, coba gelasnya dengan cocokkan dengan gelas yang ada di sana. Kami menghitung gelas yang ada itu lebih kurang hanya 370. Ya, itu sudah pasti 150 tambah 250 400 pasti Nobel, nggak usah diuji. Jadi artinya biar tahu, biar bisa majelis menyimpulkan langsung saya melihat. Jadi coba contohnya ini adalah gelas aslinya Pak.
Ya, kita jelaskan nanti mulia memutuskan nanti. Saya jelaskan ya. Ini setelah kami cek, ini 370 lebih kurang yang mulia. Jadi ini barang buktinya kan 350, ya kan? Kalau kita tambahkan, ini kan sisa 350 itu katanya sisa yang mulia. Berarti kita harus hitung ada yang diminum mirna 20 katanya. Jadi kalau kita masukkan 20 lagi berarti menjadi 300. Lain lagi yang diminum honey, kita abaikan dulu itu 370 aja ini udah mentok. Jadi kalau yang mulia ingat dulu, selalu saya tanya kepada saksi, kalau Anda menyajikan minuman apakah penuh atau tidak, selalu dia bilang ada roomnya. Itu yang saya inci-inci itu. Jadi ada room 1 senti yang mulia. Jadi kalau kita berpatokan pada room yang 1 senti, maka barang bukti ini paling banyak 310 atau 320. Kenyataannya ada 350. Dari mana bisa menjadi 350? Sedangkan faktanya kalau kita hitung itu paling tinggi 310 dan 320. Berarti 30 mili itu dari mana yang mulia? Sehingga ini saya membuktikan bahwa barang bukti ini tidak akurat, itu yang mulia. Jadi izinkanlah hanya dituangkan saja mulia supaya kita lihat. Izin menanggapi yang mulia. Ya, silakan. Baik, pertama waktu pemeriksaan ahli toksikologi Nur Samin Subhani sudah dijelaskan bahwa itu kurang lebih 150 ml dan kurang lebih 200 ml, dan itu tidak dilakukan pengecekan secara eksak karena memang ini tujuan pemeriksaan. Itu sudah dikatakan bahwa oleh Dr. Nur Samin Subhani bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan itu, karena memang memasukkannya penelitian berdasarkan maksud pemeriksaan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, Johannes juga mengatakan bahwa dia tidak yakin bahwa dia menuangkan semua. Itu ada keterangan Johannes dan kami juga merekamnya. Jadi oleh karena itu pengujian seperti ini tidak bisa dilakukan karena memang keterangannya berbeda, sudut pandangnya berbeda, dan kami keberatan kalau melakukan pengujian yang lain. Johannes tidak bilang begitu. Johannes ada transkrip kami direkam. Kami juga dia mengatakan habis tuang, saudara, kemudian saudara bertanya, saya ingat, saudara bertanya, dia jawab, ya betul habis, tapi saya nggak tahu berapa jumlahnya. Dia tidak yakin terakhir pada tapi habis itu berapa yang dijual. Tapi saya nggak berdebatkan di yang mulia. Saya hanya ingin yang mulia, izinkan yang mulia supaya setelah persidangan ini hanya ahli ini hanya menuangkan saja. Ada alat ukurnya kemudian yang mulia. Tidak alami keberatan yang mulia, tetap memaksakan kehendak. Cukup. Dari apa yang dimaksud oleh penasihat hukum tentang jumlah tersebut, majelis sudah memahami, dan juga apa yang disampaikan jaksa juga sudah memahami, dan tidak perlu diajukan pengujian di sini karena secara logika sudah kita bisa pikirkan itu, dan nanti majelis akan mempertimbangkan dalam putusannya. Demikian. Kalau begitu mulia, saya hanya mengatakan saja, kalau memang mulia yakini ini paling tinggi hanya 370 yang mulia. Belas ini. Ya, itu aja. cukup. Ya, kita semua kita catat. Ya, ya, baik. Ya, cukup. Terima kasih kalau sudah yang mulia memahaminya. Ya, saya terima kasih sekali. Kalau demikian halnya yang mulia, karena kami tidak perlu buktikan, karena mulia juga sudah akal sehat, logika juga mengatakan bahwa itu tidak benar, tidak cocok gitu, kami putuskan untuk tidak melanjutkan. Pernyataan yang mulia yang ngomong. Iya, tapi pernyataan terakhir itu menyimpulkan sendiri saudara penasihat hukum. Saya mengulangi apa yang disampaikan yang mulia. Tadi mengatakan yang mulia sudah menyimpulkan tidak benar, itu kan keliru. Bukan, saya katakan cukup. Yang mulia sudah memahami gitu. Semua terekam di sini ya, semua terekam. Ya. Baik. Ini masing-masing ke bawah rekaman, ya kan? Nah, kan? Sudah. Ya. Untuk dari saya cukup yang mulia. Mungkin dengan saya. Silakan. Ada satu majelis kepada ahli, tadi sesuai dengan apa yang ahli terangkan di persidangan ini, bahwa juga melakukan uji coba mengenai pencampuran sianida ke dalam kopi susu, termasuk tadi pertanyaan yang mulia mengenai warna. Saya mau sampaikan kepada ahli bahwa Dr. Jeljel juga melakukan itu. Tapi apakah sama? Dr. Jeljel itu melakukan 5 kali percobaan dengan berbeda-beda. Pertama es, baru kemudian susu, baru kemudian kopi, baru sianida. Ada 6, tapi hanya 5 yang dilakukan. Dari kelima yang dilakukan ini, semua warna adalah coklat susu. Hanya ada yang sedikit agak terang, dan tidak ada yang mengatakan
warna kuning. Malah di dalam percobaan yang keenam yang lebih mendekati apabila itu diduga dimasukkan oleh Jessica, itu adalah percobaan keenam. Dengan tegas juga di sini ahli Jelgel mengatakan bahwa warnanya adalah coklat susu. Yang ingin saya mau tanyakan, apakah ahli juga sependapat dengan uji coba yang dilakukan oleh ahli Jelgel ini mengenai warna daripada uji coba itu? Warna sama ya, tidak ada yang kuning-kuning. Tidak ada kekuningan. Ya. Terima kasih, Idris. Ya. Masih ada dari penuntut umum? Dari mana? Kami lanjutkan atau break maghrib dulu yang Masih banyak? Masih banyak. Tapi nanti masih ada ahli lagi ya? Ya, kita selesaikan sebelum maghrib. Ya. Yang pokok-pokok saja lah. Saudara ahli, saya mungkin langsung saja ya. Tadi Anda katakan bahwa cyanida itu dalam arti NaCN ya, itu barang eksklusif, sulit didapat. Itu yang legal. Yang ilegalnya seperti apa nih? Potas-potas yang untuk nelayan atau yang untuk menambang itu gampang tidak didapatkan? Ya, kalau potas ini inilah problem kita. Dibilang gampang ya tidak juga. Dan apalagi setelah kejadian ini itu. Iya, tapi sebelumnya nelayan dalam di masyarakat memang mengenal istilahnya potas ini. Biasanya di daerah mana kalau itu? Sunter, Jakarta Selatan Utara? Enggak, pengetahuan saya kalau untuk pasti. Kurang tahu ya. Baik, kalau memang seperti itu. Untuk bentuk potas sendiri gampang tidak? Bentuk potas sendiri seperti apa? Wah, dia agak kristal besar itu, kotak-kotak itu kayak apa? Kotak-kotak lah seperti itu ya. Beratnya bentuknya 5 gram, sekitar 5 gram satu bulatan itu ya. Bulatan itu ya. Sekitar 5 gram. Iya. Anda sendiri pernah melakukan pengujian dengan potas itu pada saat Anda yang tadi Anda katakan pernah juga. Yang kemarin apakah yang Anda lakukan pengujian itu apakah menggunakan potas itu atau memang cyanida murni dari lab? Lab natrium cyanida itu. Natrium cyanida dari lab ya. Baik, saya akan sana. Tadi Anda mengatakan melakukan tes yang sama seperti Dr. Jelgel dengan lebih dari 8 orang yang hadir di percobaan. Iya. Saya ingin Anda menjelaskan rinciannya percobaan seperti apa, karena akan berbeda persepsi apabila Anda tidak menjabarkan secara detail. Ya, jadi kami ingin Anda menjelaskan ke kami secara detail percobaan apa, metode seperti apa. Tolong saudara. Terus kita lagi.